Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1749 menghubungi Libraya. Luina kemudian memperingatkan Luan, "Yah, sebaiknya kamu berhati-hati. Rasmu sangat dihormati di pusat alam dewa, jadi aku tidak akan terkejut bahkan jika beberapa kekuatan di sana memutuskan untuk menculikmu. Makanya saya latihan. Saya pasti akan bisa membela diri di masa depan," jawab Luan dengan percaya diri. Luina tersenyum sebagai tanggapan. "Jika kamu berkata begitu, maka jadilah itu. Namun, untuk amannya, Anda sebaiknya menemukan cara untuk menyembunyikan ketiga pupil di mata Anda." Petik 2. Yah, itu mudah. Luan kemudian mengambil gelang kecil dari cincin spasialnya. Setelah memakainya, dia mengirim energi surgawi ke dalam, yang mendorong gelang itu untuk mengumpulkan elemen cahaya sendiri. Ya, itu sangat mirip dengan peralatan yang dibuat Ryan untuk orang-orang di planet Zasvin. Setelah itu, Luan mengaktifkan keterampilan menekuk cahaya Ryan, membuatnya tampak seperti Luan hanya memiliki satu murid di setiap mata. "Oh, Anda telah menjadi cukup mahir dengan keterampilan menekuk cahaya saya. Apakah kamu sudah bisa menggunakan enhancement?" Ryan senang melihatnya. Luan mengangguk, menjawab, "Aku bisa. Namun, itu tidak mendekati jumlah kekuatan mentah yang saya peroleh ketika Paman Ryan melakukannya." Petik 2. Tidak apa-apa, Ryan tidak keberatan. Hanya sebanyak ini saja sudah bisa menyelamatkan hidupmu di masa depan. Namun, pastikan Anda menghabiskan lebih banyak waktu untuk keterampilan pemulihan instan saya. Meskipun kamu tidak akan mencapai level yang Rowan atau aku bisa lakukan, kamu masih bisa menyembuhkan dirimu sendiri dengan cepat jika kita tidak ada. Itu tidak kalah dengan skill penyembuhan elemen air atau kayu sama sekali. Luina terkejut mendengarnya. Saya selalu berpikir Ryan akan menjadi satu-satunya yang mampu menggunakan keterampilan itu. Bagaimanapun, mereka yang mengumpulkan elemen cahaya melalui penggunaan energi yang tidak dapat melakukan apa yang Anda bisa. Ryan menggelengkan kepalanya, menjelaskan, elemen cahaya di gelang tidak dikumpulkan karena yang energi. Sebaliknya, itu adalah elemen cahaya murni, sama seperti milikku. Itu sebabnya itu mungkin untuk menggunakan keterampilan saya. Tentu saja, untuk membuat perlengkapan seperti gelang itu, kamu membutuhkan seseorang dengan afinitas elemen cahaya, dan sejauh yang aku tahu, akulah satu-satunya. Anda tidak dapat menggunakan elemen cahaya di gelang untuk membuat yang lain dengan efek yang sama. Percayalah, saya sudah memikirkan segalanya. Ada juga fakta bahwa gelang Luan memiliki formasi sirkuit di dalamnya. Tanpa pengetahuan tentang metode penempaan elemen gathering dan formasi sirkuit, seseorang tidak akan bisa membuat gelang itu. Luina kemudian menatap Ryan setelah itu, mengatakan kepadanya, "Aku juga menginginkannya. Dan kenapa aku harus memberimu satu?" Ryan bertanya balik, "Kamu memberiku pukulan. Dan aku bisa memberimu satu lagi setiap hari mulai sekarang selama durasi kompetisi benua gratis ini." Luina tersenyum ketika dia mengatakan itu. Segera, gelang lain muncul di tangan Ryan saat dia memberikannya kepada Luina. "Ayolah, Luina, kita semua berteman. Tentu saja, saya tidak akan menolak permintaan seperti itu dari Anda. Ini, ambil gelang ini. Saya harap itu sesuai dengan keinginan Anda." Petik 2. Paman Ryan, kamu terlalu tidak tahu malu, Luan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyebutkan. Ryan tidak keberatan. Orang yang tidak tahu malu hidup lebih lama. Ingat bahwa Rowan melirik Luan sebagai tanggapan, mengatakan kepadanya, "Jangan dengarkan si idiot itu. Itu hanya akan membawamu tragedi." Bagaimanapun, Rowan memutuskan untuk kembali ke topik sebelumnya. "Jadi, kapan kita akan pergi ke benua bebas itu? Saya bersedia mengambil bagian dalam apapun jika saya bisa sampai di sana lebih cepat." "Kita harus pergi paling lama beberapa hari," jawab Luina. "Tunggu." Namun, Ryan segera menyadari adanya masalah. "Kentucky belum kembali. Kami masih menunggu dia dan Celis kembali." Ryan dan Rowan masih bisa merasakan hubungan dengan Kentucky dan Celis, jadi setidaknya mereka tahu mereka berdua masih hidup. Luina jelas tidak mengerti apa yang Ryan bicarakan, jadi Ryan harus memberinya penjelasan singkat. Baru kemudian dia tahu masalahnya. "Sayangnya, kita tidak akan bisa menunggu selama itu. Anda sendiri yang menyebutkannya. Menjaga gerbang spasial tetap terbuka menghabiskan energi asal surgawi,
yang hanya dapat diberikan oleh batu surgawi peringkat 7 ke atas. Jika mereka tidak kembali saat itu, Anda harus menunggu 100 tahun sampai gerbang spasial berikutnya terbuka lagi. Saat itulah seleksi Sekte Jamai akan berjalan seperti biasa. Ryan segera pindah ke pintu. Baiklah, biarkan aku berbicara dengan Philip. Libraya seharusnya bersama Celis, jadi dia mungkin bisa menghubunginya agar kita tahu apa yang terjadi. Sebelum ada yang mengatakan apa-apa, Ryan menghilang dari ruangan. Roan dan Luina kemudian mulai berbicara tentang Sekte Jamai bersama dengan Luan sementara mereka menunggu Ryan. Mereka berada dalam status klan Yumi saat ini, jadi Ryan dapat menghubungi Philip dengan sangat cepat. Itulah situasinya. Bisakah Anda memeriksa bagaimana keadaan di pihak Libraya? Petik 2. Philip menghela nafas tetapi mengangguk pada akhirnya, mengatakan kepadanya, iya, dia mungkin menunda kembalinya ke sekte sebanyak mungkin. Menunda. Ryan bingung. Philip kemudian menjelaskan, dia hanya tidak ingin bertarung setiap hari dengan niat pedangnya. Bagaimanapun, biarkan aku mencobanya. Philip kemudian mengeluarkan jimat transmisi pikiran emas. Yang sangat mahal tapi bisa mengirim pesan ke beberapa benua. Di suatu tempat di kota negara Astonkai, Libraya sedang mandi santai setelah seharian berkultivasi. Aku harus lebih sering menghabiskan waktu untuk diriku sendiri seperti ini. Ya, mari kita jadikan itu prioritas mulai sekarang. Tiba-tiba, ekspresinya berubah saat dia merasakan sesuatu dari cincin spasialnya. Tepat setelah itu, jimat emas, mirip dengan yang digunakan Philip, muncul di tangannya. Dia dengan cepat meletakkannya di dahinya dan mendengar seluruh situasi dari pesan di dalamnya. Hanya karena semuanya berjalan sangat baik. Kurasa itu tidak bisa dihindari. Sekarang, untuk tiba di benua Jiot hanya dalam beberapa hari, lupakan saja. Ini akan menghabiskan banyak batu surgawi peringkat 3, tapi aku akan membuat kakek membayarnya nanti. Petik 2. Bab 1750 elemen baru. Sebenarnya, Kentucky hampir selesai membangunkan sedikit dari regal bloodline-nya. Faktanya, kekuatannya sudah pulih, dan dia bisa menggunakan hingga 80 hingga 90% dari kekuatan aslinya. Dia bisa pergi sekarang, dan dia mungkin bisa kembali sendirian ke benua Jiot tanpa masalah. Namun, dia benar-benar tidak ingin berhenti sekarang, jadi dia tinggal di pulau bersama Celis. Hei, kalian berdua. Tiba-tiba, Libraya muncul kembali di pulau itu. Sekarang dia tahu di mana itu, mudah baginya untuk kembali. Tidak hanya itu, dia juga membawa beberapa ahli dari benua Fulrasik bersamanya. Sudah waktunya untuk pergi. Orang-orang ini di sini akan mengambil pulau itu. Kentucky dan Celis terkejut. Tapi kita belum selesai. Libraya menggelengkan kepalanya sebelum menggunakan pesan Divine Sense untuk menjelaskan hal-hal yang terjadi di Jiot Sek kepada Celis dan Kentucky. Apa? Tentu saja, Celis dan Kentucky bahkan lebih terkejut sekarang. Portalnya sudah terbuka. Tidak akan ada seleksi. Si kembar terpilih. Celis segera kembali ke wujud manusianya setelah mendengar itu. Ayo pergi, Kentucky. Kami tidak bisa membiarkan kesempatan untuk memasuki gerbang spasial melewati kami. Petik 2. Kentucky juga kembali ke wujud manusianya. Untungnya, aku sudah hampir selesai menerima warisan. Saya tidak membutuhkan pulau itu lagi. Hanya saja rasanya sedikit sedih untuk meninggalkannya setelah bertahun-tahun. Tentu saja, Libraya tidak tahu bahwa Ume adalah ayah Kentucky, jadi dia tidak menyebutkannya. Celis mengangkat bahu sebagai tanggapan. Jika kamu menemukan Ume di masa depan, kamu dapat memintanya untuk membuatkan yang lain untukmu. Sekarang, ayo pergi. Yah, kurasa kau benar. Kentucky mengangguk dan dengan cepat mendekati Libraya. Libraya kemudian melihat para ahli yang datang bersamanya, memberitahu mereka, baiklah, sebagai bagian dari perjanjian kami, pulau ini sekarang milikmu. Itu harus cukup besar untuk membuat seluruh sekte di atasnya, jadi manfaatkan itu dengan baik. Petik 2. Ya, Nyonya Libraya. Terima kasih telah meninggalkan hadiah besar untuk kami. Para ahli jelas bersemangat. Mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk membuat sesuatu yang sebesar ini mengapung di udara secara permanen seperti itu. Mereka tahu bahwa mereka mungkin telah menemukan sesuatu yang sangat bagus di pulau ini dan telah mengambilnya. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan karena mereka tidak bisa berkelahi dengan Jiot kontinen. Libraya mengangguk dan segera meraih Kentucky dan Celis dengan kekuatan spasialnya.
Tanda spasial alami muncul di sekelilingnya saat dia mengendalikan kekuatan luar angkasa untuk menghilang dari tempat itu. Bagaimanapun, bisakah kita kembali ke Jiot hanya dalam beberapa hari? Kentucky mau tidak mau bertanya. Libraya mengangguk, menjawab, bisa, tapi itu akan sangat mahal. Saya perlu menggunakan batu surgawi peringkat 3 untuk itu. Jika bukan karena urgensi masalah ini, saya tidak akan pernah menghabiskan batu surgawi tingkat 3 saya untuk hal seperti itu. Saya kira kita akan membutuhkan setidaknya 2000 dari mereka untuk formasi teleportasi jarak jauh super sehingga kita dapat melintasi seluruh benua sekaligus. Celis dan Kentucky menarik napas dalam-dalam setelah mendengar itu. Nilai seperti itu hampir setengah dari semua cadangan batu surgawi peringkat 3 sekte sistem. Tidak, saat ini, itu pasti lebih dari setengah karena mereka telah menggunakan banyak dari mereka untuk kultivasi berempat. Jiot sekte benar-benar kaya. Dibandingkan dengan sekte sistem kami lebih terlihat seperti pengemis. Iya, sekte sistem masih baru, jadi akan aneh jika tiba-tiba menjadi sekaya Jiot. Benar saja, Libraya hanya harus berhenti di kota-kota yang dekat dengan batas benua. Setelah melintasinya dengan kekuatannya sendiri, dia akan menuju ke kota dengan formasi teleportasi super jarak jauh dan menggunakan batu surgawi peringkat 3 untuk berteleportasi dari sana. Ratusan batu digunakan di setiap teleportasi, tetapi mereka pada akhirnya akan melintasi setidaknya setengah benua dengan itu. Benar-benar mahal, tetapi juga sangat cepat. Sementara itu, Ryan memutuskan untuk mengerjakan sesuatu yang lain sambil menunggu Kentucky dan Celis. Sekarang saya berada di tahap akhir dari alam transisi, kendali saya atas kekuatan luar angkasa setengah dari seseorang di tahap awal dari alam Tempering Void. Itu cukup bagi saya untuk akhirnya mencapai terobosan pandai besi saya berikutnya. Saatnya untuk mencoba menempa peralatan Divine tingkat rendah pertamaku. Dia langsung pergi ke bengkel pandai besinya sendiri di alam dimensi, yang memiliki peralatan yang jauh lebih canggih. Satu-satunya hal adalah bahwa memiliki setengah dari kekuatan luar angkasa dari seorang pembudidaya alam Tempering Void membuat sangat sulit bagi Ryan untuk berhasil dalam usahanya. Di sisi lain, setelah bertahun-tahun di Sekte Jiot, Ryan setidaknya bisa memperoleh sejumlah besar materi tingkat rendah surgawi. Namun, dia menggunakan material level puncak emasnya terlebih dahulu. Mereka tidak benar-benar cocok dengan level peralatan yang dapat diisi dengan kekuatan luar angkasa, ditambah lagi mereka akan mudah pecah karena levelnya. Namun, mereka setidaknya cukup baik untuk Ryan berlatih. Padahal, untuk mempermudahnya, Ryan meminta Luan membantunya selama proses penempaan. Mata Luan mampu melihat perubahan pada tingkat spasial, yang merupakan aset yang sangat besar bagi Ryan. Katakan, Luan, karena ras mata suci hanya bisa melihat elemen dan energi surgawi, apakah itu berarti ruang juga bisa dianggap sebagai elemen? Bagaimanapun, afinitas Anda adalah ruang juga. Kami selalu menyebutnya elemental affinities. Luan menyipitkan matanya sebagai tanggapan. Aku tidak yakin, Paman Ryan. Namun, memanipulasi kekuatan luar angkasa pasti jauh lebih sulit daripada elemen. Itu sebabnya orang lain hanya bisa melakukannya ketika mereka mencapai Void Tempering Realm, saya percaya. Tapi, saya pikir memanipulasi elemen dan memanipulasi ruang memiliki kesamaan. Misalnya, kami mencoba membentuknya sesuai dengan kebutuhan kami. Saya tidak melihat banyak perbedaan pada titik spesifik ini. Ryan tersenyum sebagai tanggapan. Hehe, mungkin, bukan ide yang buruk untuk mencoba dan memalsukan peralatan pengumpul kekuatan luar angkasa. Bab 1751 aku bisa menyelesaikannya nanti. Namun, Luan merasa aneh. Bukankah itu aneh? Peralatan tingkat dewa ditempa dengan space power untuk memulai. Dengan cara tertentu, mereka sudah memiliki kekuatan luar angkasa di dalamnya. Itu sebabnya mereka jauh lebih kuat daripada peralatan tingkat puncak emas. Makhluk Void Tempering Realm dapat menuangkan kekuatan luar angkasa mereka ke dalamnya, dan mereka akan menerimanya alih-alih menjadi rusak. Bukankah itu hal yang sama? Karena level kultivasi Luan, dia tidak bisa menggunakan peralatan level Divine. Selalu seperti itu, karena kultivasi terkait dengan tingkat peralatan yang bisa digunakan seseorang. Dengan itu, Luan tidak pernah menuangkan kekuatan luar angkasa ke dalam pedangnya. Sebagai gantinya, dia mengumpulkan kekuatan luar angkasa di sekitarnya sehingga dia tidak akan merusaknya. Tentu saja, hanya itu yang membuat serangannya jauh lebih kuat.
Ryan menggelengkan kepalanya, mengatakan kepadanya, tidak, tidak. Itu karena itu akan mirip dengan peralatan pengumpulan elemen saya yang lain. Anda tidak perlu menggunakan energi surgawi Anda untuk mengumpulkan kekuatan luar angkasa sebelum menuangkannya ke dalam senjata atau peralatan lainnya. Sebaliknya, selama Anda hanya menuangkan energi surgawi langsung ke dalamnya, peralatan itu sendiri akan mengumpulkan kekuatan luar angkasa. Aku mengerti, Luan mengerti. Tetapi pada saat yang sama, sebuah pertanyaan muncul di benaknya. Tunggu, jika Anda melakukan itu, bukankah itu berarti Anda harus melepaskan elemen lain? Lagi pula, peralatan Paman Ryan hanya bisa menyerap satu jenis elemen saat kita menuangkan energi surgawi ke dalamnya. Ryan setuju dengan Luan, mengatakan, benar. Itu sebabnya saya perlu menguji mana yang lebih baik. Apakah lebih baik senjataku mengumpulkan elemen gelap dan menggunakan energi surgawiku untuk menuangkan kekuatan luar angkasa ke dalam? Atau lebih baik senjataku mengumpulkan kekuatan luar angkasa dan menggunakan kemampuanku sendiri untuk menuangkan elemen gelap ke dalamnya? Apakah mungkin untuk memiliki keduanya? Luan tidak bisa tidak bertanya. Lagi pula, sampai sekarang, saya tidak berpikir ada orang yang memikirkan kekuatan luar angkasa dari sudut pandang suatu elemen. Mungkin karena perbedaan mereka, Paman Ryan dapat memisahkan kedua kemampuan di dalam peralatan yang sama. Ryan mengangguk lagi. Benar, tapi kemudian kami menemukan masalah. Bukannya aku belum pernah mencoba membuat peralatan yang bisa mengumpulkan dua elemen sekaligus sebelumnya. Namun, elemen-elemen itu tidak bisa tetap bersama. Senjata tetaplah senjata. Ia tidak memiliki pikirannya sendiri. Ketika kita kultivator menggunakan dua elemen untuk mencapai suatu hasil, kita tahu bagaimana memanipulasi mereka untuk mencapai itu. Senjata tidak bisa melakukan hal seperti itu, itulah sebabnya semua usahaku untuk membuat senjata pengumpul elemen ganda gagal total sampai akhirnya aku menyerah. Elemen-elemen tersebut saling berbenturan, pada akhirnya membuat peralatan tidak berguna. Kadang-kadang peralatan akan pecah begitu saja karena stres. Petik 2. Luan masih berpikir itu layak dicoba. Tapi sekali lagi, bahkan jika kekuatan luar angkasa adalah sebuah elemen, saya percaya itu bisa hidup berdampingan dengan elemen lain. Mengapa demikian? Ryan bertanya balik. Luan memang jauh lebih baik di Space Powers karena dia bisa langsung menjawabnya. Sederhana, tidak peduli elemen apa yang ada di dunia. Ruang akan selalu ada bersama mereka. Pertama-tama, tanpa ruang, tidak ada tempat bagi elemen untuk eksis. Apakah Anda mengerti, Paman Ryan? Petik 2. Mata Ryan berbinar setelah mendengar itu. Dengan kata lain, ruang secara alami kompatibel dengan semua elemen di dunia, bahkan jika itu adalah elemen itu sendiri. Luhan mengangguk. Ya, bagaimana, Paman Ryan? Mengapa Anda tidak mencobanya? Lagi pula, kamu sudah sangat dekat dengan terobosanmu untuk menjadi pandai besi tingkat divine. Petik 2. Ryan dipenuhi dengan keyakinan ketika dia mendengar itu. Rowan benar-benar membesarkanmu dengan baik. Baiklah, aku akan mencobanya. Selama beberapa hari berikutnya, Ryan dan Luan menghabiskan waktu mereka di bengkel pandai besi di alam dimensi. Tak perlu dikatakan bahwa langkah pertama adalah membuat peralatan yang mampu mengumpulkan kekuatan luar angkasa. Jika Ryan bahkan tidak bisa mencapai itu, maka tidak perlu membicarakan peralatan yang bisa mengumpulkan ruang dan elemen lain. TSS. Ryan akhirnya menyelesaikan prototipe pertamanya, menempa pisau kecil. Itu tidak cukup besar bahkan untuk membuat belati. Namun, karena Ryan tidak ingin menghabiskan terlalu banyak, dia mengerjakan hal-hal kecil terlebih dahulu. Baiklah, saatnya mencari tahu apakah itu berhasil. Segera setelah itu, Ryan menuangkan energi surgawinya ke dalam pedang kecil itu. Itu mulai sedikit bergetar, menunjukkan bahwa level materialnya tidak cukup baik untuk kekuatan yang digunakan Ryan. Namun demikian, yang harus diketahui Ryan hanyalah apakah itu bisa mengumpulkan kekuatan luar angkasa sendiri atau tidak. Itu berhasil. Yang pertama berbicara adalah Luan. Bahkan sebelum Ryan dapat mengetahuinya, mata Luan telah menangkap kekuatan luar angkasa yang tertarik pada bilahnya. Benar saja, Ryan juga bisa melihatnya saat ruang di sekitar pedang itu sendiri tampak berkontraksi ke dalam. Retak, 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 pecah. Sayangnya, karena itu hanya pedang tingkat puncak emas, pedang itu patah beberapa detik kemudian, tidak mampu menahan tekanan dari kekuatan luar angkasa.
Tentu saja, Ryan dan Luan sangat gembira. Lagi pula, itu tidak hanya berarti bahwa Ryan telah berhasil menjadi pandai besi tingkat rendah surgawi, pedang itu benar-benar mengumpulkan kekuatan luar angkasa. Hahaha, Ryan tertawa kegirangan saat dia membersihkan tangannya dari debu yang menjadi bekas bilahnya. Langkah pertama selesai. Aku bisa membuat peralatan tingkat rendah surgawi. Luan juga senang melihatnya. Ayo, Paman Ryan, cobalah untuk membuat pedang yang dapat mengumpulkan elemen dan kekuatan luar angkasa pada saat yang bersamaan. Ryan tersenyum sambil mengeluarkan sebotol darah. Hehe, setengah darah naga sejati. Dari apa yang dikatakan Govin, itu harus meningkatkan kekuatan peralatan dengan banyak sambil mempertahankan levelnya. Itu hal yang baik karena saya tidak bisa memegang pedang di atas tingkat rendah surgawi karena kultivasi saya. Petik 2. Namun, dia dengan cepat meletakkan botol itu. Tapi pertama-tama, saatnya mencoba menempas senjata elemen ganda terlebih dahulu. Luan, kamu tetap di sini dan Hel. Namun, saat itulah Ryan menerima pesan dari Sister Orb. Kentucky dan Celis kembali. Luina ingin segera pergi karena gerbang spasial tidak akan terbuka lama. Ryan menghela nafas sebagai tanggapan setelah mendengar itu. Yah, aku bisa menyelesaikannya nanti. Bab 1752 Pemberhentian Pertama. Di luar, Ryan akhirnya bisa bertemu dengan Minokawa dan Cedar menelan dunia. Jadi kalian berdua akhirnya kembali. Kenapa kamu lama sekali? Libraya juga ada di sana, jadi Kentucky mengulangi cerita yang sama yang dia ceritakan kepada Ryan. Pada saat yang sama, dia menggunakan pesan Divine Sense untuk memberitahunya tentang semua yang sebenarnya terjadi. Dan begitulah cara saya terjebak di sana selama beberapa tahun terakhir ini. Ryan jelas terkejut bahwa begitu banyak hal terjadi pada Kentucky. Tetapi sekali lagi, dia memutuskan untuk mendiskusikannya nanti karena Luina ingin segera pergi. Baiklah, mari kita bertemu Luina dulu. Luina, Kentucky bingung. Bukankah namanya Ramona? Aku akan menjelaskannya padamu nanti, jawab Ryan. Dengan itu, mereka pergi ke aula formasi teleportasi, tempat Luina, Andrile, dan Yuifo sedang menunggu. Tentu saja, Ryan mengirim Celis dan Kentucky langsung ke alam dimensi. Bagaimanapun, dia dan Roan seharusnya menjadi satu-satunya yang menuju ke kompetisi benua bebas. Oh, Anda di sana. Luina hanya bisa menghela nafas setelah mengatakan itu. Penatua Yuifo hampir menyerah untuk menunggumu, tahu. Jika bukan karena saya bersikeras menunggu hari lain, saya harus memilih orang lain untuk menjadi bawahan saya. Petik 2. Yuifo mengangguk, berkata, kamu sebaiknya menjadi sebaik yang dia katakan. Anda tidak tahu betapa mahalnya menjaga gerbang spasial ini tetap terbuka. Petik 2. Andrile bahkan lebih marah daripada dua lainnya, mengatakan, saya benar-benar tidak mengerti mengapa kami harus menunggu barang-barang yang tidak berguna seperti itu. Mereka hanya dua orang lemah dari benua yang ditinggalkan. Itu akan sama jika dia baru saja memilih orang secara acak. Petik 2. Di punggung Andrile, Zunti dan Flixa saling berpandangan, menyadari kemarahan di wajah keduanya. Namun, tidak ada dari mereka yang mengatakan apa-apa. Meskipun mereka tidak menyukai perilaku Andrile, itu adalah fakta bahwa dia memilih mereka berdua untuk kompetisi benua bebas. Berkat itu, klan Kafun dan Ilor mereka akan berkembang pesat dengan imbalan Sekte Jamai. Ryan dan Roan jelas mengidentifikasi keduanya. Bagaimanapun, mereka melawan mereka berkali-kali selama tahun-tahun terakhir dengan niat senjata mereka. Yah, baik Ryan maupun Roan tidak terkejut dengan pilihan Andrile. Lagi pula, Flixa dan Zunti adalah satu-satunya di antara para murid yang seharusnya memasuki Sekte Jamai yang telah membangkitkan benih maksud senjata mereka. Andrile sendiri cukup terkejut bahwa beberapa benua terpencil memiliki murid yang mampu menggunakan niat senjata. Hanya saja dia tidak akan pernah mengakuinya di depan siapapun. Namun demikian, itu adalah pilihan yang mudah baginya karena dia tahu seberapa besar perbedaan yang dibuat oleh niat senjata. Yah, semua 100 peserta kompetisi benua bebas dari Sekte Jamai memiliki niat senjata mereka sendiri, jadi itu bukan hal baru bagi para peserta Sekte Jamai. Hanya saja, benua kecil di bawah sayap Sekte Jamai biasanya tidak memiliki orang yang mampu melakukan itu. Dengan cara tertentu, Andrile cukup senang bahwa dia dikirim ke benua berperingkat lebih rendah ini karena dia cukup yakin bahwa benua kecil lainnya kemungkinan besar tidak akan memiliki pengguna niat senjata.
Itu saja memberinya keuntungan besar, sesuatu yang ingin dia gunakan untuk melewati jajaran Sekte Jamai. Yuifo sedang tidak ingin menunggu lagi. Cukup bicara, ayo pergi. Saat dia berjalan ke gerbang spasial, dia juga mengirim pesan Divine Sense kepada para tetua dan Master Sekte Jiot. Kompensasi Anda akan datang selama pemilihan Sekte Jamai berikutnya dalam 102 tahun. Bergantung pada kinerja muridmu selama kompetisi benua gratis, hadiahnya mungkin lebih besar ketika saatnya tiba. Namun demikian, Anda setidaknya akan mendapatkan hadiah untuk 4 murid baru, jadi Anda hanya perlu menunggu. Untuk pembudidaya, binatang iblis, dan roh pada level mereka, 100 tahun pada dasarnya bukan apa-apa, jadi tidak ada dari mereka yang mengeluh. Ya, Penatua Yuifo. Dengan itu, Ryan, Rowan, Luina, Yuifo, Andrile, Flixa, dan Zunti melewati gerbang spasial, yang dinonaktifkan beberapa detik kemudian. Formasi teleportasi jarak jauh yang begitu besar jelas tidak terlalu baik untuk tubuh. Karena jaraknya saja, bahkan perjalanan melalui gerbang spasial membutuhkan waktu beberapa detik untuk menyelesaikan kelompok si kembar. Orang harus ingat bahwa semua formasi teleportasi yang digunakan si kembar sampai sekarang selalu instan. Itu saja sudah menunjukkan perbedaan jarak. Baik Ryan dan Rowan merasa seperti tubuh mereka terkoyak oleh distorsi spasial. Melihat itu, Yuifo akan menggunakan kekuatan luar angkasa miliknya untuk membantu mereka. Lagi pula, itu adalah kejadian yang sangat umum baginya. Namun, sebelum dia melakukan itu, dia memperhatikan bahwa Ryan dan Rowan mulai menggunakan kekuatan luar angkasa mereka sendiri untuk menangkis robekan spasial di tubuh mereka. Oh, hanya tahap akhir dari alam transisi tetapi sudah dapat menggunakan kekuatan luar angkasa. Pantas saja Ramona ingin datang ke benua ini untuk mencari bawahannya. Darah hibridanya benar-benar sesuai dengan namanya. Bagi Yuifo, bukan hal baru melihat para pembudidaya alam transisi menggunakan kekuatan luar angkasa. Namun, mereka adalah jenius teratas dari Sekte Jamainya sendiri atau kekuatan serupa. Selain itu, hanya yang dari pusat alam dewa. Sepertinya dia akan memiliki keuntungan yang cukup besar. Belum lagi dia memberitahu saya bahwa keduanya juga telah membangkitkan niat senjata mereka hingga tingkat ketiga. Saya kira itu benar-benar layak menunggu hari ekstra itu. Namun, Yuifo terkejut dengan satu hal. Kontrol mereka atas kekuatan luar angkasa kurang lebih setengah sebagus pembudidaya Void Tempering Realm di tahap awal. Padahal, itu seharusnya tidak cukup untuk menahan robekan spasial. Seberapa bagus teknik kultivasi tubuh mereka untuk dapat menebus perbedaan ini? Dia jelas memperhatikan perlawanan dari tubuh si kembar. Yah, terlepas dari teknik tubuh yang mereka gunakan, ini adalah kabar baik bagi kita. Asteris Fup, 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 Fup. Akhirnya, si kembar tiba di ujung lain dari formasi teleportasi. Perhentian pertama mereka jelas adalah Sekte Jamai. Bab 1753 memeriksa. Selamat datang kembali, Penatua Yuifo. Jelas, ada beberapa anggota Sekte Jamai yang sudah menunggu Yuifo. Yuifo mengangguk sebelum menunjuk keempat peserta tambahan, memberitahu para anggota, atur mereka untuk menerima lencana pembantu Sekte Jamai. Sesuai aturan, mereka bukan anggota Sekte Jamai tetapi benua kecil yang bersekutu. Pastikan perwakilan dari Sekte Rambram datang dan melihat mereka untuk memastikan bahwa kami melakukan segalanya dengan benar. Para murid segera mengangguk sebelum membawa pergi kelompok Ryan. Sebelum mereka pergi, Luina berbicara kepada mereka melalui Divine Sense-nya. Aku harus pergi menemui ibuku, jadi kamu akan sendirian untuk sementara waktu. Kompetisi akan dimulai dalam setengah tahun, tapi kami mungkin akan pergi segera setelah perwakilan Sekte Rambram mengkonfirmasi partisipasi Anda. Bersiaplah untuk berangkat kapan saja. Segera setelah itu, Luina pergi melalui jalan lain bersama Yuifo dan Andrile. Kalian berempat, ikut aku. Kami sudah memiliki lencana pembantu menunggu Anda. Jangan menimbulkan masalah jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda. Benar saja, bahkan murid-murid yang kurang penting seperti ini memandang rendah kelompok Ryan, berpikir bahwa waktu mereka tidak layak untuk mengurus mereka. Mereka pada dasarnya melakukannya karena itu adalah perintah dari sekte. Namun, Ryan dan Rowan tidak peduli. Lagi pula, mereka bukan orang baru dalam perawatan semacam ini. Katakan, aku belum bertanya, tapi apa nama benua baru yang kita lawan ini? Murid itu menatap Ryan dengan ekspresi kesal.
Namun, dia harus memastikan mereka siap untuk kompetisi, jadi dia tetap menjawab. Itu tidak punya nama lagi. Setelah kekuatan sebelumnya dicabut dari benua itu, semua orang memutuskan mereka hanya akan menyebutnya apapun yang mereka inginkan. Tentu saja, itu akan tergantung pada siapa yang memenangkan kompetisi, dan Anda sebaiknya memastikan bahwa pemenangnya adalah kita. Ketika murid itu mengucapkan beberapa kata terakhir itu, yang lain mendengus sebagai tanggapan. Ryan dan yang lainnya bukanlah orang bodoh. Jika mereka kalah dalam kompetisi ini, kemungkinan besar mereka akan membayar harga dengan nyawa mereka. Kemudian lagi, Ryan dan Rowan tidak peduli. Mereka memiliki metode pelarian mereka sendiri jika ada yang tidak beres. Mereka bahkan tidak yakin apakah mereka akan mengambil bagian dalam kompetisi atau apakah mereka akan mengambil kesempatan untuk pergi ke wilayah binatang iblis dari sana. Bagaimanapun, benua bebas yang baru ini sudah berada di dalam pusat alam dewa. Si kembar benar-benar tidak terlalu peduli tentang siapa yang akan mendapatkan benua atau tidak. Sekitar 1 jam kemudian, Ryan, Rowan, Zunti, dan Flixa diusir dari kantor Sekte Jamai dengan lencana baru mereka. Jelas, mereka tidak bisa begitu saja berjalan kemanapun mereka mau. Sebaliknya, mereka dibawa ke tempat lain, di mana mereka harus menunggu yang disebut perwakilan muncul. Mereka bukan satu-satunya di sana. 6 bawahan dari anggota Sekte Jamai lainnya juga ada di sana. Hanya saja, kehadiran si kembar menarik perhatian mereka. Bagaimanapun, dapat dikatakan bahwa si kembar adalah satu-satunya bawahan yang tidak berada di tahap puncak dari alam transisi. Bawahan harus berada di bawah Void Tempering Realm, jadi tak perlu dikatakan bahwa murid-murid lain dari Sekte Jamai memilih kultivasi setinggi mungkin ketika memilih bawahan mereka. Baik Ryan maupun Rowan tidak peduli. Adapun Flixa dan Zunti, mereka merasa sangat kasihan pada orang-orang yang tampaknya meremehkan si kembar. Mereka telah bertarung dengan Ryan dan Rowan berkali-kali, dan mereka tahu betul bahwa kultivasi si kembar jauh dari menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Untuk Zunti dan Flixa, Ryan dan Rowan jelas merupakan lawan dan sekutu terkuat mereka pada saat yang sama. Waktu berlalu seiring beberapa hari berlalu. Beberapa murid lain membutuhkan waktu lebih lama untuk memilih bawahan mereka di benua sekutu kecil Sekte Jamai, membuat orang-orang yang telah dipilih menunggu di sana. Ruangan itu perlahan dipenuhi lebih banyak bawahan, sementara murid-murid Sekte Jamai, yang merupakan bos mereka, tidak terlihat dimanapun. Bahkan Luina tidak menunjukkan wajahnya sama sekali. Yah, semua orang di sana mengabaikan satu sama lain dan berkultivasi dengan santai. Untungnya, ruangan itu sangat besar. Itu memiliki lebih dari cukup ruang untuk setiap bawahan yang dipilih. Berkat itu, setelah 200 bawahan dari 100 murid terpilih dikumpulkan, mereka dapat tinggal di tempat yang sama. Akhirnya, dengan setiap bawahan yang akan mengambil bagian dalam kompetisi di sana, yang disebut perwakilan muncul di ruangan itu. Dia diikuti oleh para murid yang juga akan mengambil bagian dalam kompetisi. Luina, jelas, ada di sana juga. Luina dengan cepat mendekati si kembar sementara yang lain mendekati bawahan mereka sendiri. Ryan, tentu saja, mengambil kesempatan untuk bertanya melalui pesan Divine Sense. Kamu benar-benar meluangkan waktumu, iya. Kami pikir kami akan pergi paling lama 1 atau 2 hari, tapi mereka membuat kami menunggu lebih dari seminggu. Luina mengangkat bahunya sebagai tanggapan. Itu bukan salahku. Saya tidak menyangka bahwa pemilihan bawahan akan memakan waktu selama ini. Anda mungkin melihat bagaimana para murid sekte kami memandang Anda dengan jijik, bukan? Perwakilan Sekte Rambram juga memandang Sekte Jamai kami dengan cara yang sama. Dia tidak ingin keluar dan memeriksa kelayakan bawahan sampai mereka semua berkumpul. Jika Anda ingin mengeluh, pergi dan mengeluh kepada orang dari Sekte Rambram itu. Ryan dan Rowan jelas tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Apapun, bagaimanapun, sepertinya kita akhirnya mulai. Pada saat yang sama, mereka merasakan Divine Sense yang kuat menyentuh keterampilan menekuk Divine Sense mereka. Seperti biasa, si kembar terus melakukannya, untuk berjaga-jaga. Perwakilan Sekte Rambram kemudian pergi ke tempat yang lebih tinggi di mana semua orang bisa melihatnya sebelum berkata, "Baiklah, saya sudah memeriksa semua bawahan dan memastikan bahwa Anda bukan seseorang dari Sekte Jamai. Pertama, Anda bisa memanggil saya Hilanshi. Sekarang, izinkan saya berbicara sedikit tentang beberapa aturan.
Bab 1754 kita akan melihat. Asal tahu saja, 100 murid Sekte Jamai juga telah disimpan dalam kegelapan, dan begitu juga kekuatan lain yang mengambil bagian di dalamnya. Dengan itu, kalian semua akan mengambil bagian dalam kompetisi benua bebas dengan informasi sebanyak orang lain, kata Hilanshi. Ingat, tidak ada orang lain dari Sekte Jamai yang bisa digunakan lagi. Hanya 100 murid yang berada di Space Bending Realm atau di bawahnya yang dapat memasukinya. Adapun bawahan, mereka harus berasal dari benua sekutu yang lebih kecil dengan kultivasi di alam transisi atau di bawahnya. Petik 2. Adapun kompetisi itu sendiri, Anda akan mengetahuinya begitu Anda sampai di sana. Sekarang, hukuman untuk kekuatan apapun yang melanggar aturan ini sangat berat. Tetua Anda diberitahu semua yang harus mereka ketahui, jadi saya harap mereka menjaga semuanya sesuai rencana. Petik 2. Terakhir, kita akan berangkat ke benua bebas baru di pusat alam dewa besok. Jika ada di antara kalian yang memiliki sesuatu untuk dipersiapkan, lakukan sekarang. Hilanshi tampaknya tidak ingin menghabiskan 1 detik ekstra di sana. Sekarang dia mengkonfirmasi bahwa tidak ada anggota tambahan dari Sekte Jamai, dia memutuskan untuk langsung pergi dan hanya akan kembali ketika waktu keberangkatan tiba. Melihat Hilanshi pergi, yang lain memutuskan untuk melakukan hal yang sama. Tanpa banyak kejutan, murid-murid Sekte Jamai segera meninggalkan bawahan mereka dan menyerahkan tugas merawat mereka kepada murid-murid lain yang lebih rendah. Yah, jelas ada beberapa pengecualian, dan Luina adalah salah satunya. Baiklah, kalian berdua, ikut aku. Luina dengan cepat meninggalkan ruangan saat Ryan dan Rowan mengikutinya. Dia membawa mereka ke kediamannya sendiri, di mana mereka kebetulan bertemu ibunya. Yah, tak perlu dikatakan bahwa ibu Luina sangat tidak menyukainya. Apakah ada kebutuhan untuk membawa bawahanmu ke sini? Kalian mungkin akan menghabiskan banyak waktu bersama setelah kompetisi dimulai. Luina menggelengkan kepalanya sebelum menjelaskan, Ibu, seperti yang kamu tahu, aku juga reinkarnasi. Kedua orang ini kebetulan adalah 2 orang dari planet yang saya tinggali saat itu di alam fana. Petik 2. Ryan dan Rowan memandang Luina dengan heran. Kenapa dia bahkan mengungkapkan hal seperti itu? Mereka pikir. Luina tampaknya tidak keberatan ketika dia dengan cepat memperkenalkan si kembar, hantu putih di sini disebut Ryan, sedangkan potongan kayu adalah saudaranya, Rowan. Ryan menggaruk bagian belakang kepalanya sebagai tanggapan. Senang bertemu denganmu, Nona, maaf, aku tidak tahu namamu. Chantavia adalah namaku. Wanita itu menggunakan ketiga pupilnya untuk melihat melalui si kembar. Sama seperti Luan, dia juga anggota ras mata suci. Itu adalah jumlah energi surgawi yang cukup besar yang Anda miliki di dalam dantian Anda. Sulit dipercaya Anda masih 2 pembudidaya alam transisi tahap akhir. Bagaimanapun, dasar yang aneh. Anda memiliki 10 bukannya 9 pilar, dan mereka bahkan menembus dantian Anda. Aku belum pernah melihat manusia dengan fondasi seperti ini sebelumnya. Benar saja, itu adalah tugas yang mudah untuk melihat melalui si kembar untuk seseorang di levelnya dan kemampuan rasial bawaannya. Kurasa masuk akal jika kamu berkultivasi ke titik di mana kamu bisa naik. Namun, apakah Anda yakin mereka siap untuk tugas menjadi bawahan Anda? Saya harus menggunakan posisi saya di Sekte Jamai untuk membiarkan tahap awal ruang Bending Realm seperti Anda mengambil bagian dalam kompetisi. Karena mereka berasal dari alam fana, apakah mereka bahkan memiliki tingkat kekuatan yang layak disebut? Dia bertanya pada akhirnya, khawatir tentang putrinya. Namun, Ryan terkejut dengan hal lain. Jadi kamu tidak memanggilnya Ramona tapi Luina. Chantavia mengangguk, berkata, idiot ini tidak menyukai nama yang kuberikan padanya setelah dia memulihkan ingatan masa lalunya. Namun, dia sudah terdaftar di sekte sebagai Ramona, jadi semua orang menggunakan nama ini. Namun, sendirian, dia akan mulai mengamuk jika aku memanggilnya Ramona. Mama, mau tak mau Luina merasa sedikit malu setelah itu. Tidak perlu menjelaskan secara detail. Chantavia mengangkat bahunya setelah mendengar itu. Ya, jadi, apakah mereka memiliki apa yang diperlukan? Luina dengan cepat mengangguk, memberitahu ibunya, benar. Dibandingkan dengan pembudidaya alam transisi lainnya, binatang iblis, atau bawahan roh, kemungkinan besar mereka tidak kalah dari siapapun.
Dan itu sudah mempertimbangkan bahwa mereka satu tahap lagi dari tahap puncak dari alam transisi. Petik 2. Cantavia menatap si kembar setelah itu dan bertanya, bisakah kamu membuktikannya? Ryan merenungkannya sebentar sebelum mengeluarkan bintang hitamnya. Setelah itu, dia mengaktifkan SWOT intent miliknya, yang berada di level ketiga. Segera, pedang di area itu, termasuk yang ada di dalam cincin spasial, sepertinya bereaksi terhadap kata-kata Ryan, membuktikan bahwa itu bukan lelucon. Saya harap ini cukup, Nona Cantavia. Cantavia akan berbohong jika dia mengatakan dia tidak sedikit terkejut dengan itu. Oh Minho, maksud pedang tingkat ketiga. Itu lebih dari yang saya harapkan dari para pembudidaya di benua yang begitu terpencil. Yuifo juga memberitahuku bahwa kamu memiliki teknik kultivasi tubuh yang kuat dan mampu menahan diri dari melintasi gerbang tata ruang. Belum lagi Anda sudah memiliki lebih atau kurang setengah kendali dari seorang kultivator tahap awal Void Tempering Realm ketika datang ke Space Power. Petik 2. Si kembar tidak terkejut Cantavia mengetahui hal itu. Yah, kami banyak berlatih untuk mencapai level ini. Bagaimana cara kami melawan pembudidaya tingkat yang sama dari Sekte Jamai Anda? Petik 2. Saya tidak tahu, jawab Cantavia tanpa sedikit pun keraguan. Melihat ekspresi bingung di wajah si kembar, Luina segera menjelaskan, itu karena setiap jenius dari sekte yang benar-benar layak dirawat akan menerima pil penghancur kekosongan. Dengan itu, satu-satunya jenius yang perlu diperhatikan sudah berada di Void Tempering Realm atau lebih tinggi. Orang-orang yang harus berkultivasi hingga ke alam transisi biasanya tidak layak disebut, atau begitulah yang diyakini ibuku. Cantavia mengangguk, menjawab, itu benar. Saya ingin tahu apakah Anda berdua dapat mengubah pikiran saya setelah kompetisi ini seperti yang diyakini putri saya Anda bisa. Kita akan melihat. Bab 1755, lupakan. Sepertinya kamu tidak keberatan dengan kenyataan bahwa Luina adalah reinkarnasi dengan ingatan orang lain, Ryan mau tidak mau berkomentar. Kenapa harus saya? Cantavia bertanya balik. Sampai dia memulihkan ingatannya, ingatan yang dia miliki adalah milik putriku. Dengan itu, ingatan dari reinkarnasi datang setelah itu, jadi dia pada akhirnya adalah putriku yang pertama, dan kemudian reinkarnasi. Lagi pula, Anda tidak dilahirkan dengan ingatan Anda secara langsung. Petik 2. Ryan dan Roan saling melirik sejenak di sana. Inilah dua pria yang lahir dengan ingatan mereka secara langsung. Ahem, begitu. Senang mendengarnya. Cantavia kemudian mengembalikan perhatiannya pada Luina. Jadi, apakah kamu butuh sesuatu sebelum pergi? Luina menggelengkan kepalanya, berkata, tidak juga. Hanya saja kamu ingin bertemu dengan bawahanku sebelum aku pergi, kan? Karena kita tidak tahu berapa lama kompetisi benua gratis ini akan berlangsung, itu mungkin juga disebut sebagai perpisahanku. Cantavia tersenyum sambil memeluk Luina. Saya akan mengawasi dari luar. Namun, tak perlu dikatakan bahwa tidak ada yang akan bisa campur tangan dalam kompetisi. Dengan itu, Anda berhati-hati di luar sana. Jika Anda harus mengorbankan keduanya untuk bertahan hidup, jangan ragu dan lanjutkan. Petik 2. Ryan dan Roan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis setelah mendengar itu. Bagaimanapun, mereka tidak mengeluh. Luina dan Cantavia mulai berbicara dengan si kembar beberapa saat setelah itu sebelum Cantavia akhirnya memutuskan untuk pergi. Dengan itu, Luina mengambil kesempatan untuk bertanya kepada Ryan dan Roan, jadi, seperti yang ibuku tanyakan, apakah kalian memiliki sesuatu yang kalian butuhkan sebelum kita berangkat besok? Roan menggelengkan kepalanya. Namun, Ryan tidak membiarkan kesempatan itu berlalu, mengatakan kepadanya, materi penempaan tingkat dewa. Untuk lebih spesifik, saya membutuhkan bahan tingkat rendah surgawi untuk meningkatkan pedang saya dan sabit Roan. Ryan telah memperoleh beberapa bahan dari kelas itu di Sekte Jiot, tetapi dia belum mencoba membuat senjata yang bisa mengumpulkan ruang dan elemen lain. Semakin banyak yang dia miliki, semakin baik. Luina mengangguk, tidak terlalu mempermasalahkan itu. Baik, namun, bahan tempat tingkat rendah surgawi tidak sepenuhnya gratis, jadi saya tidak tahu berapa banyak yang bisa saya dapatkan untuk Anda. Apakah Anda memiliki materi khusus yang Anda inginkan? Ryan mengangguk, berkata, cobalah untuk mendapatkan Luminescent Dragon Ore dan Abyss Cry Ore. Keduanya, khususnya, lebih mahal, tetapi mereka bisa menjadi senjata yang sangat bagus dengan barang-barang lain yang ada di tanganku.
Jika mereka benar-benar lebih mahal, maka Anda lebih baik membayarnya. Beri saya waktu sebentar, dan saya akan melihat apakah saya bisa mendapatkannya untuk Anda. Ngomong-ngomong, maukah kamu menempa senjata untukku juga? Metodemu dalam menempa peralatan pengumpulan elemen masih berfungsi di alam dewa juga. Ryan mengangguk, menjawab, memang. Namun, dengan Anda di alam bending luar angkasa, Anda mungkin sudah dapat menggunakan peralatan tingkat tinggi surgawi, bukan? Apakah Anda benar-benar ingin menggunakan peralatan tingkat rendah surgawi? Petik 2. Luina mengangguk, berkata, saya ingat betul bahwa kekuatan mentah peralatan Anda satu atau dua tingkat lebih tinggi dari yang lain. Jangan bilang itu berubah. Ryan tersenyum sebagai tanggapan. Ingatan yang bagus di sana. Ya, mereka sekitar satu atau dua tahap lebih tinggi. Faktanya, dengan metode baru yang saya coba kembangkan, mereka mungkin 3 tahap lebih tinggi dari nilai mereka. Petik 2. Luina terkejut mendengarnya. Besar. Kemudian saya akan mencoba untuk mendapatkan Luminescent Dragon Ore dan Abyss Cry Ore ini. Setelah saya bereinkarnasi, afinitas saya berubah menjadi angin. Haruskah saya mendapatkan biji yang kompatibel dengan elemen angin? Itu akan membantu banyak. Ryan mengangguk. Luina kemudian langsung pergi dan kembali beberapa menit kemudian dengan membawa berita. Benar saja, saya tidak bisa mendapatkannya secara gratis. Bahkan, saya harus meminta ibu saya hanya untuk mendapatkan izin untuk membelinya. Anda benar-benar menanyakan beberapa hal langka. Petik 2. Ryan tersenyum menanggapi, menjawab, itu karena kedua biji dapat digunakan untuk setiap tingkat peralatan di tingkat surgawi. Varietas ini membuat mereka sangat mahal. Belum lagi mereka lebih baik daripada kebanyakan ore di level mereka. Luina mengangguk setelah mendengar itu. Ngomong-ngomong, setiap kilogram biji ini berharga 5 peringkat 5 batu surgawi. Namun, saya dapat menukar 10 batu surgawi peringkat 4 dengan 1 batu surgawi peringkat 5 di sekte dengan pengaruh ibu saya. Bagaimanapun, dia tidak akan membayarnya untuk kita, jadi kamu harus membayar sendiri uangnya. Ryan sudah mengharapkan itu. Namun, harga itu masih membuatnya menarik napas dalam-dalam. Baiklah, jadi itu akan menjadi 50 peringkat 4 divine untuk setiap kilogram. Dia kemudian mengakses alam dimensi dan mengeluarkan 300 dari 326 peringkat 4 batu surgawi yang dia peroleh dari tambang. Ambilkan saya masing-masing 3 kilogram. Juga, jika Anda bisa mendapatkan beberapa biji tingkat rendah yang tidak begitu langka tetapi masih divine untuk saya latih, itu akan banyak membantu. Petik 2. Luina terkejut bahwa Ryan memiliki batu surgawi peringkat 4 sebanyak itu. Benar saja, kamu selalu kaya dibandingkan dengan orang-orang di sekitarmu. Dia kemudian mengambil batu surgawi Ryan, mengatakan kepadanya, serahkan padaku. Oh ya, omong-omong, saya tidak tahu apa-apa tentang menempa. Jenis biji elemen angin apa yang menurutmu terbaik untuk pedangku sendiri? Ryan merenungkannya sebentar sebelum mengingat yang tertentu. Yang bagus untukmu adalah Three Winds Mountain Ore. Itu tidak kalah langka dengan dua lainnya yang aku minta, jadi aku yakin itu akan sama mahalnya. Oh, satu hal lagi, saya akan menggunakan botol Half-True Dragon Blood pada senjata kita, jadi akan lebih baik jika Anda memiliki sesuatu yang serupa. Hanya saja untuk biji elemen angin ini, darah elemen angin Divine Demon Beast akan lebih baik. Luina mengangguk setelah mendengar itu. Aku akan mengerjakannya. Sebelum Luina pergi, Rowan memutuskan untuk mengajukan permintaannya sendiri. Apakah kamu pikir kamu bisa memberiku resep Void Shattering Pill? Luina memandang Rowan seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Apakah menurutmu ada orang yang akan membiarkanku menyentuh benda seperti itu? Bahkan ibuku tidak memiliki akses ke sana. Rowan menghela nafas sebagai tanggapan. Lupakan saja kalau begitu. Bab 1756 saya percaya saya lakukan. Kemudian pada hari yang sama, Luina membawa kembali semua materi yang diminta Ryan. Tentu saja, hanya ada beberapa jam sebelum mereka berangkat ke benua bebas, jadi tidak ada gunanya menempa sekarang. Pesaing lain dan bawahan mereka juga menghabiskan waktu mereka untuk mempersiapkan sisa hari itu. Akhirnya, batas waktu 1 hari untuk persiapan hilang, dan semua orang berkumpul di aula formasi teleportasi. Sekte Jamai tidak benar-benar memiliki formasi teleportasi ke benua bebas. Namun, mereka memang memiliki formasi teleportasi yang bisa mengirim jarak jauh yang lain. Untungnya,
Itulah yang dibutuhkan Hilanshi. Baiklah, aku tidak peduli apakah semua orang ada di sini atau tidak. Saya akan membuka gerbang spasial sekarang. Petik 2. Dia kemudian mengambil sesuatu seperti kotak kecil dari cincin spasialnya. Melihat itu, Ryan segera mengerti bahwa ada prasasti formasi tingkat tinggi di sana. Rune itu pasti berada pada level yang tidak bisa dia atau Havek ciptakan saat ini. Hilanshi kemudian meletakkan kotak itu di tengah salah satu formasi teleportasi super jarak jauh sebelum memerintahkan, aktifkan formasi. Begitu anggota Sekte Jamai melakukan itu, kotak itu mulai melayang di tengah formasi. Kemudian, rune formasi alami berkumpul dan berinteraksi dengan kotak serta formasi itu sendiri. Seseorang tidak perlu berpikir keras untuk mengetahui bahwa kotak itu entah bagaimana bisa mengubah tujuan formasi itu sendiri. Ryan sendiri sangat ingin tahu cara kerjanya karena dia bisa menggunakan sesuatu seperti itu di masa depan. Setelah beberapa saat, kotak itu mulai bekerja sebagai gerbang spasial segera muncul di depan semua orang. Selesai. Semuanya, masuk ke dalam. Adapun para tetua yang ingin menonton kompetisi, Anda dapat menuju ke benua Lioste sendiri. Itu adalah benua yang terletak tepat di samping benua bebas. Sekte Rambram kami menyiapkan beberapa formasi pemantauan di sana untuk Anda saksikan perkembangannya. Petik 2. Cantavia kemudian menepuk bahu Luina saat dia melihat formasi, memberi tahu Luina, pastikan untuk tetap hidup. Ya ibu, Luina mengangguk dan mulai berjalan ke arah gerbang spasial. Si kembar, jelas, melakukan hal yang sama dan mengikuti Luina. Segera, 100 murid Sekte Jamai dan 200 bawahan memasuki gerbang. Last but not least, Hilanshi mengambil kotaknya kembali dan memasuki gerbang spasial sendiri. Baru saat itulah gerbang spasial menghilang. Sekali lagi, jarak yang sangat jauh yang dilalui melalui teleportasi membuat beberapa peserta menderita selama perjalanan. Namun, itu setidaknya jauh lebih dekat daripada teleportasi yang harus dilalui si kembar untuk tiba di Sekte Jamai. Itu sudah cukup bagi semua orang di sana untuk bisa menahan teleportasi mereka sendiri. Wilayah Walfure, terletak di sisi selatan barat daya dari benua bebas. Di sana, orang akan menemukan sebuah negara bernama Hisatsu. Di ibu kota negara Hisatsu, Linsok, orang akan menemukan Guild Master Formasi. Secara alami, itu juga tempat di mana seseorang akan menemukan sebagian besar formasi teleportasi di kota, termasuk yang super jarak jauh. Asteristes. Tiba-tiba, salah satu formasi teleportasi itu diaktifkan, dengan cepat membuka gerbang spasial. Asteris fup, 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 fup. Setelah itu, para peserta Sekte Jamai mulai keluar satu demi satu. Secara alami, bawahan mereka, serta Hilanshi sendiri, muncul juga. Kami sudah menunggumu, Supervisor Hilanshi. Segera, beberapa anggota Sekte Rambram datang untuk menerima Hilanshi. Hilanshi hanya mengangguk saat dia berjalan keluar. Secara alami, peserta Sekte Jamai mengikuti tepat di belakangnya. Mereka bertanya-tanya apakah mereka akan menemukan peserta dari benua lain di kota ini juga. Namun, mereka segera melihat sesuatu di udara saat mereka mendekati pintu keluar. Faktanya, bahkan di dalam guild formasi, mereka bisa melihat hal yang sama. Hanya saja mereka berpikir bahwa apapun itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan guild formasi tertentu. Namun sekarang, mereka dapat melihat bahwa mereka ada di mana-mana. Benda apa ini? Hal-hal yang bisa mereka lihat adalah manik-manik kecil energi yang melayang-layang. Mereka tampak halus ketika mereka melewati dinding seperti hantu kecil. Sejauh yang dapat dilihat oleh Divine Sense semua orang, manik-manik kecil yang mengambang ini ada di mana-mana. Bahkan formasi di sekitar mereka tidak bisa menghentikan mereka. Hilanshi tampaknya tidak berminat untuk menjelaskan karena dia ingin mencapai tujuannya secepat mungkin. Murid-murid Sekte Rambram, melihat bahwa Hilanshi tidak menjawab, juga tidak berani melakukannya. Namun demikian, Ryan dan Sister Orb sudah punya ide. Sister Orb, bisakah kamu merasakan rune di dalamnya? Ya, manik-manik kecil ini pasti dikendalikan oleh formasi. Ryan mencoba menyentuh salah satu manik-manik, dan begitu mereka melakukan kontak, manik-manik itu langsung menghilang. Ryan bahkan tidak merasakannya. Ini jelas semacam formasi pemantauan, bukan begitu? Ya, manik-manik ini terhubung dengan apa yang tampaknya menjadi formasi sangat besar yang menjulang tinggi di langit. Jika saya tidak salah,
Formasi ini sangat dekat dengan penghalang yang memisahkan alam dewa dan lautan bintang. Dilihat dari skalanya, aku cukup yakin benda ini menutupi seluruh benua. Itu mungkin satu tingkat di atas formasi penghalang temporal Sekte Jiot yang melindungi penghalang benua mereka. Rowan, yang juga mendengarkan percakapan itu, menyipitkan matanya. Formasi pemantauan yang mencakup seluruh benua. Ini seharusnya yang akan digunakan oleh para tetua dari kekuatan yang berpartisipasi dalam kompetisi benua bebas ini untuk memeriksa kita. Bukankah itu berarti apa yang disebut kompetisi ini akan berlangsung di seluruh benua bebas? Ryan hanya bisa bertanya. Sister Orb dan Rowan setuju dengannya. Peluangnya sangat tinggi, tetapi lebih baik kita menunggu dan melihat apa yang dikatakan Hilanshi terlebih dahulu. Hei, Ryan. Luina memperhatikan keheningan si kembar dan memutuskan untuk bertanya. Apakah kamu tahu benda-benda apa ini? Ryan melihat sekeliling dan tidak melihat alasan untuk benar-benar diam. Hanya saja dia menggunakan pesan Divine Sense untuk menjawabnya. Saya percaya saya lakukan. Bab 1757 Benua Raskran. Ryan menjelaskan kepada Luina apa yang dia yakini bahwa bola-bola mengambang itu ada di sana, yang mengejutkan gadis itu. Dia bukan idiot, jadi dia bisa menebak bahwa kompetisi akan terjadi di seluruh benua juga. Lalu, berapa lama kompetisi seperti itu akan berlangsung? Tidak tahu, kata Ryan sebagai tanggapan. Kami bahkan belum tahu apa yang akan kami lakukan di sini. Selain itu, bukan hanya itu formasi yang berjalan saat ini. Ada satu lagi yang saya percaya mencakup seluruh benua juga. Namun, Ryan menerima informasi itu dari Sister Orb. Saya tidak yakin apa yang dilakukan formasi ini. Namun, itu ada hubungannya dengan lencana Anda. Sepertinya lencana yang kalian dapatkan sebelum datang ke sini memiliki kegunaan lain. Ryan tidak tahu apa itu, jadi dia memutuskan untuk menunggu Hilanshi menjawab pertanyaan itu. Di pusat kota Lisok, kelompok si kembar melihat sebuah kastil besar, yang sepertinya digunakan oleh bangsawan negara ini. Di mata si kembar, itu sebesar istana kekaisaran Sasamil di planet Sunkan. Namun, saat mereka berjalan melewati kota, Ryan dan yang lainnya menyadari sesuatu. Pertama, itu adalah orang-orang. Semua orang di sana tampaknya memandang mereka dengan permusuhan, meskipun tidak ada dari mereka yang berani melakukan apapun. Hal berikutnya yang mereka perhatikan adalah tingkat kultivasi rata-rata. Mereka tidak dapat menemukan satu orang pun atau binatang iblis di atas alam jiwa baru lahir atau tahap 5 dalam kultivasi. Untuk kota sebesar ini, terutama mengingat terletak di pusat alam dewa, hal seperti itu seharusnya tidak mungkin. Setelah beberapa saat, Hilanshi membawa semua orang ke aula besar, tempat perjamuan disiapkan untuk mereka. Nah, untuk lebih spesifiknya, itu disiapkan untuk Hilanshi. Di atas aula, ada bola besar lainnya, mirip dengan yang melayang di udara. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa itu tidak halus tetapi sangat nyata. Baiklah, kalian juga bisa makan. Untungnya, kami tiba di sini tepat pada waktunya untuk memulai kompetisi. Dalam beberapa jam, Master Sekte Rembram akan muncul di bola di atas Anda untuk menjelaskan cara kerjanya. Anda harus bersyukur. Untuk menggunakan bidang ini untuk komunikasi, banyak batu surgawi peringkat 7 diperlukan karena jarak pesan. Ini benar-benar mahal, dan Anda mungkin tidak akan melihatnya digunakan lagi dalam hidup Anda. Ryan mendengus mental sebagai tanggapan. Jika mereka memiliki sistem komunikasinya, hal seperti itu tidak akan mahal sama sekali. Jika ada, komunikasi jarak jauh sudah dianggap diberikan kepada anggota sekte sistemnya. Semua orang memilih meja untuk diri mereka sendiri dan duduk dengan bawahan mereka sendiri. Ryan dan Rowan mengambil kesempatan untuk bertanya lebih banyak kepada Luina tentang murid-murid lain dari Sekte Jamai. Luina merenungkannya sebentar sebelum menunjuk ketiga orang dan binatang iblis dalam bentuk manusia. Yang ini adalah satu-satunya orang yang harus kamu perhatikan. Yang pertama adalah Oli. Dia adalah murid teratas dari Sekte Jamai kami dan berada di tahap puncak alam bending luar angkasa. Dia adalah anggota dari ras kaca, yang sangat pandai mengendalikan energi surgawi. Jelas, orang akan mengira kelemahannya terletak pada sisi fisik. Namun, murid seperti itu tidak akan pernah menjadi jenius teratas dari Sekte Jamai kami. Dengan itu, Oli mengolah salah satu teknik kultivasi tubuh terbaik kami, tubuh besi tirani.
Dia sudah berada di level kelima dari teknik itu dan mungkin akan lebih tinggi lagi jika kultivasinya tidak menghalangi dia untuk melangkah lebih jauh. Yang kedua adalah Leticia, tapi dia temanku, jadi tidak perlu terlalu khawatir. Dia juga berada di panggung puncak alam bending luar angkasa dan sangat berbakat dalam mengendalikan elemen. Tentu saja, tidak perlu dikatakan lagi bahwa semua murid top sekte Jamai di sini memupuk teknik kultivasi tubuh, miliknya tidak sebagus milik Oli, tapi itu masih merupakan teknik tingkat tinggi, badan pelarut air. Dia berada di level keempat. Yang terakhir adalah pria di sana, Krimete. Dia adalah anggota dari Diamond Coral BRAC. Seperti yang bisa Anda rasakan dari aura iblisnya, dia adalah binatang iblis setengah dewa pada saat itu. Jelas, ini adalah balapan yang sebagian besar berfokus pada kekuatan fisik. Mereka tidak membutuhkan teknik kultivasi tubuh karena tubuh mereka sendiri sudah cukup keras. Lagi pula, binatang iblis biasanya tidak mengolah hal-hal seperti itu. Sekali lagi, itu saja tidak akan cukup untuk sampai di sini. Karena dia tidak perlu membuang waktu dengan teknik kultivasi tubuh, dia dapat fokus pada dua hal lain yang tidak dia kuasai, energi surgawi dan kekuatan jiwa. Yang lain juga bagus, dengan banyak dari mereka yang jauh lebih kuat dariku. Namun, saya benar-benar percaya bahwa ketiganya adalah yang paling layak untuk diperhatikan, pungkas Luina. Roan mengangguk setelah mendengar itu. Itu bagus untuk saat ini. Kita bisa belajar lebih banyak tentang yang lain nanti. Di sisi lain, Ryan mengangkat bahunya, berkata, "Yah, kita hanya berbicara tentang kemampuan tempur. Kami masih tidak tahu apakah kompetisi itu ada hubungannya dengan itu." Semua orang terus menikmati perjamuan sampai akhirnya, bola di atas kepala mereka diaktifkan. Terlepas dari sisi mana seseorang melihatnya, sepertinya seseorang sedang melihat ke depan layar. Sesaat kemudian, gambar seorang lelaki tua berbulu muncul. Dia bukan binatang iblis, meskipun sama seperti ras humanoid lainnya, dia juga memiliki beberapa sifat berbeda yang membedakannya dari yang lain. Namun, tidak ada yang menganggapnya lucu karena kehadiran pria itu sendiri membuat tubuh semua orang merinding. Tanpa ragu, dia adalah orang dengan kultivasi tertinggi yang pernah mereka lihat. Dan itu mengingat dia bahkan tidak hadir saat ini. Pesan ini sedang dikirim ke 57 wilayah, jadi Anda lebih baik memperhatikan. Selamat datang di kompetisi benua bebas, yang sebelumnya dikenal sebagai benua Raskran. Pin. Segera setelah lelaki tua itu mengucapkan nama lama benua itu, sistem permata jiwa diaktifkan. Pencarian baru tersedia. Bab 1758 taklukkan mereka semua. Raskran pernah menjadi benua yang memiliki peran besar dalam pengembangan formasi yang akan menghentikan kehancuran alam semesta. Meskipun Severing Formation RI digunakan di Lautan Bintang melawan Extinction Sphere, sebagian dari susunannya dibuat di benua ini. Catatan penulis, bagi yang tidak ingat plot utama, silakan periksa bab 697 hingga 700. Sistem itu berlanjut. Akibatnya, permata jiwa percaya bahwa salah satu fragmen yayasan berakhir di sini karena campur tangan takdir. Seperti yang diketahui tuan rumah dengan baik, Anda harus mengumpulkan semua 14 fragmen, atau fondasinya tidak dapat diperbaiki. Sistem tidak dapat mendeteksi keberadaan fragmen saat ini. Namun, sistem tidak dapat membuang kemungkinan bahwa reruntuhan tempat RI dikembangkan menutupi keberadaan fragmen. Selama host cukup dekat, sistem harus dapat mengidentifikasi keberadaan fragmen. Quest, tuan rumah diharuskan untuk memeriksa pusat pengembangan Raskran di pusat benua Raskran. Kondisi hadiah 01, fragmen tidak terdeteksi, 50.000 poin takdir. Kondisi hadiah 02, fragmen terdeteksi, hadiah akan dihitung ulang. Batas waktu, tidak terbatas. Kondisi kegagalan, meninggalkan benua Raskran sebelum memastikan apakah fragmen itu ada atau tidak. Penalti kegagalan, 300.000 poin takdir. Si kembar tercengang. Sudah bertahun-tahun sejak mereka mendapatkan fragmen pertama sehingga mereka hampir melupakannya. Ini. Tentu saja, meskipun sistem memberi mereka pencarian, itu tidak seperti orang tua di bola berhenti berbicara. Seperti yang Anda ketahui, benua sekarang tersedia untuk diambil alih oleh organisasi baru di luar pusat alam dewa. Jika itu klan, sekte, guild, atau apapun, kami tidak peduli. Namun, Anda harus mengikuti aturan. Petik 2.
Pertama, seperti yang mungkin telah Anda perhatikan, Anda adalah satu-satunya di daerah tempat Anda di bawah yang memiliki kultivasi lebih tinggi dari alam jiwa baru lahir. Itu karena kami menghapus semua kultivator di Void Tempering Realm dan di atasnya dari benua. Itu tidak semua. Bahkan jika seseorang di Void Tempering Realm atau di atasnya memasuki benua saat ini, kultivasi mereka akan ditekan ke tahap puncak dari alam jiwa yang baru lahir. Petik 2. Dia melanjutkan, alasan hal yang sama tidak terjadi pada kalian semua adalah karena lencana yang diberikan kepada kalian sebelum datang ke tempat ini. Lencana ini terikat dengan darahmu sendiri, jadi tidak bisa digunakan oleh orang lain. Mereka mencegah formasi yang menutupi benua ini dari campur tangan dalam budidaya Anda. Anda masih bisa bertarung dengan kekuatan penuh dan berkultivasi secara normal. Petik 2. Sekarang, untuk kompetisinya sendiri. Sama seperti 57 wilayah benua bebas, 57 kekuatan dipanggil untuk ambil bagian dalam kompetisi. Nah, ada satu hal tambahan, tetapi perwakilan kami akan menjelaskannya nanti. Sebelum kompetisi, kami memisahkan setiap wilayah menjadi 100 negara, yang juga merupakan jumlah pesaing per wilayah. Tentu saja, beberapa daerah lebih besar sementara yang lain tidak begitu besar. Beberapa memiliki sumber daya yang lebih baik, beberapa lebih baik untuk meluncurkan serangan, yang lain lebih baik untuk pertahanan, beberapa lebih baik untuk budidaya, hal-hal seperti itu. Dengan itu, kita tidak bisa mengatakan bahwa wilayah di tangan masing-masing kekuatan cukup pada level yang sama. Yah, hidup tidak adil untuk memulai, jadi hadapilah. Kompetisi ini juga akan menguji kemampuan para pesaingnya dalam mengurus daerahnya sendiri, serta kemampuan mereka dalam mengatasi kesulitan dan memanfaatkan keunggulan yang dimiliki. Sehubungan dengan populasi yang tersisa di benua bebas, setiap wilayah memiliki jumlah ras humanoid, binatang iblis, dan roh yang hampir sama di alam jiwa baru lahir atau di bawahnya dalam jumlah yang hampir sama. Bagaimana Anda bisa mengaturnya dengan benar adalah sesuatu yang kami nantikan. Ya, ini bukan hanya kompetisi sederhana di mana kamu bisa mengalahkan beberapa idiot dan menjadi pemenang. Ini adalah kompetisi yang akan menjadikan seluruh benua sebagai arenanya. Adapun tujuan utamanya adalah menaklukkan seluruh benua. Apakah Anda ingin benua baru? Kalau begitu, silakan dan ambil sendiri. Petik 2. Ayo lanjutkan. Para peserta dan bawahannya tidak diperbolehkan keluar dan menyerang. Tidak ada benua yang hanya diperintah oleh 3 makhluk. Ketika daerah berperang, mereka mengumpulkan seluruh kekuatan mereka untuk itu. Latih rekrutan Anda, membangun tentara Anda, perintahkan mereka dan taklukkan wilayah. Tunjukkan pada Sekte Rambram saya bahwa benua Anda sendiri memiliki murid yang cukup baik untuk menyapu lapangan. Aku tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Apakah Anda ingin bersekutu dengan daerah lain untuk menyingkirkan pihak yang lebih lemah terlebih dahulu? Lanjutkan. Hanya saja, jangan salahkan saya nanti jika Anda dikhianati. Tidak, lebih baik lagi, Anda akan dikhianati. Hanya satu kekuatan yang dapat mengambil alih benua ini. Tidak ada yang namanya membagi benua dengan yang lain. Sekarang, terserah Anda apakah aliansi seperti itu bagus atau tidak. Mungkin Anda memutuskan untuk bersekutu dengan wilayah lain hanya untuk mengetahui bahwa wilayah yang bersekutu dengan Anda ini sebenarnya bersekutu dengan orang lain. Sekarang Anda menemukan diri Anda dalam perangkap mereka. Ini hanya beberapa contoh. Namun, ada satu contoh di mana para peserta diizinkan untuk bergabung di lapangan. Seperti yang Anda semua tahu, para ahli top sebenarnya dari sekte, klan, guild, dan sebagainya hanya keluar untuk bertarung ketika situasinya mengerikan. Mereka adalah garis pertahanan terakhir yang melindungi kekuatan yang Anda miliki atas benua Anda sendiri. Begitu juga dalam kompetisi ini. Misalkan Anda melihat bahwa Anda benar-benar akan kehilangan wilayah Anda. Dalam hal ini, Anda diizinkan memasuki lapangan dengan 200 bawahan Anda untuk perjuangan detik terakhir. Secara alami, kekuatan penyerang juga diizinkan menggunakan ahli mereka sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan. Petik 2. Orang tua itu kemudian tersenyum. Kita tidak perlu selamanya menunggu kompetisi ini berakhir. Dengan itu, batas waktunya adalah 200 tahun. Jika pemenang tidak ditemukan saat itu, semua orang akan kalah. Kalau begitu, Sekte Rambram saya akan memilih kekuatan lain yang tidak ambil bagian dalam kompetisi ini untuk menguasai benua ini.